tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku kaulah bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendaknya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya.
Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Kurang semangat ya. Lebih semangat lagi. Shalom. Nah, ini baru umat lebih dari pemenang. Amin. Di awal bulan Februari, kita perkatakan dengan iman bahwa kehidupan kita masih tetap diberkati Tuhan. Amin ya. Dunia mungkin saat ini sedang bergejolak, sedang resesi. Tapi di dalam Tuhan, hidup kita pasti akan resepsi. Amin. Amin. Untuk itu kita akan sama-sama membaca Mazmur 91 dan juga Pentakosta ketiga. Kami undang saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Perkatakan dengan lantang dan penuh iman bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, terima kasih. Kami yakin bahwa penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Walaupun dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi tangan-Mu tidak pernah, tidak kurang panjang untuk tetap menopang kehidupan kami. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih.
Kami yakin dan percaya bahwa kemenangan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang cinta Yesus katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kuasa dan
sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi ya, katakan ya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarkanlah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama kita lompat buat Tuhan yuk. Bukan bakti, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bakti, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa dia? Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bakti, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bakti, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bakti, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bakti, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa dia? Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Dialah Raja. Sorangan haleluya. Boleh sama-sama angkat tangan kita nyatakan. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, come on! Hey! Haleluya! Sama-sama ya, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan lain.
Kami percaya sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Yesus Kristus, come on. Yesus Kristus Allah Tuhan Pencipta, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk, semua makhluk di bumi di surga, dengan siap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. for the Lord is good, For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. for the Lord is good, say, For the Lord is good, for the Lord is good. He's so good to you and me, For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord, For the Lord is good, He's so good. For for the Lord is good, He's so good. for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Saudara sendiri nyatakan, for the Lord is good. He's good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sing, for the Lord is good. Hey, For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy
goodness of the Lord. And I'm confident, as Jesus changed, your faithfulness remains. You go before me to prepare a blessing. You made a way. It's more than I could imagine. More than I can fathom. On Calvary, on mountain top, you stand on valley low. You never change, and I believe that I will sing the goodness of the Lord. I'm confident, as seasons change, your faithfulness remains. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident, as seasons change, your faithfulness remains. Oh Jesus, God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my presence, God of my future, God of my future, you write my story. Hold it all. You hold it all together. God of my presence, God of my future, God of my future, you write my story. You hold it all. God of my
God. You're in the middle. You hold it all together. Come on. You are the You are the Alpha and you're and the Omega. You're in the middle. Hey, you hold it all together. You are the Alpha and your Omega. You're in the middle. You're in the You hold it all. You hold it together. You are the Alpha and your Omega. You're in the middle. You hold it all. You are the Alpha. You are the Omega. and your Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and your Omega. You're in the middle. You hold it all together. Lift up I believe that I will see the goodness of the Lord. Oh, I'm confident as seasons change. your Faithfulness remains, and I believe that I will see. I believe, Lord, the goodness of the Lord. and I'm confident. I'm confident as seasons change. Your faithfulness remains. You are faithful. Your faithfulness remains. You're so faithful. Your faithfulness remains. Jesus, you're faithful. You write my story. Jesus, you're faithful. You hold it all together. Jesus, you're faithful, Lord. We worship you. We honor you, Lord. I am yours now forever. In your grace, I surrender. Sing it out. You are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. I'm yours I am yours now forever. now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive In your one, in your wonder. I'm yours. I am yours. Now forever, in your grace, I surrender all. I surrender. You are mine. Now forever, Now forever, I'm alive. alive In your wonder, in your say, wonder. I'm yours. I am yours. Now, Now forever, in your grace, your grace, I surrender, I Lord. surrender. You are mine. You're
dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yes. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher,
Kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah di tempat ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami mau berkata Tuhan, kami butuh Yesus dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biar pada siang hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan Tuhan setiap beban masalah kami Tuhan. Biar pada siang hari ini Tuhan, fokus kami itu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Fokus kami itu memuji dan meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Biar di tempat ini nama Tuhan terus ditinggikan, nama Tuhan terus dimuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata Tuhan, melalui pujian penyembahan Tuhan setiap kami di tempat ini untuk Tuhan Yesus Tuhan. Oh Rabba Syakarala Baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan terjadi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan Tuhan berikan buat setiap kami. Bahkan di dalam hadirat Tuhan ada terobosan demi terobosan, bahkan mujizat terjadi atas hidup kami Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang hebat, kami punya Tuhan yang hebat Tuhan. Oleh itu kami datang hadapan-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami bawa Tuhan doa pujian penyembahan kami Tuhan sebagai dupa yang harum hanya untuk Yesus Tuhan. Diberkatilah Engkau Bapa, diberkatilah Engkau Yesus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan, atas-Mu tempat ini Tuhan. Biar di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ada damai sejahtera Tuhan dan ketenangan dalam hidup kami Tuhan. Oh Rabba Syakarala Baba. Kami mau angkat tangan kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa ini Tuhan. Saat ini kami mau sepakat, kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Engkau halau setiap bencana-bencana Tuhan yang menghampiri Indonesia. Engkau halau dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau perkatakan Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Indonesia dalam perkenanan Tuhan. Indonesia dalam genggaman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia diluputkan dari setiap bencana-bencana yang ada Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Juga kami lepaskan berkat Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan. Baik Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Prabowo Tuhan. Juga untuk Wakil Presiden kami Mas Gibran Tuhan. Juga untuk setiap para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Bahkan setiap MPR dan DPR Tuhan, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan daripada-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, semuanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Tuhan. Oh kami serahkan Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam setiap para pemimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia semakin hari semakin diberkati Tuhan. Indonesia Tuhan semakin hari semakin berkembang di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia dalam ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2026 ini Tuhan adalah tahun kelimpahan atas Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami, Bapak rohani kami Tuhan. Pendeta Insinyur Tuhan, Insinyur Nikono Rajo Tuhan. Bersama Ibu Hermin Tuhan dan wakil-wakil yang ada Tuhan. Juga untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, Pastor Welan, Pastor Maulin Tuhan. Bapak kami minta Tuhan, berkati Bapak rohani kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami minta Tuhan, anggur yang baru, minyak yang baru Tuhan. Pengurapan yang baru selalu menyertai Tuhan Bapak rohani kami Tuhan. Terus Tuhan, pakai hidup mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Dan
kami percaya melalui hidup ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan banyak jiwa-jiwa diberkati melalui pelayanan dan hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta Tuhan, para malaikat Tuhan berjaga-jaga Tuhan, senantiasa untuk Bapa rohani kami Tuhan. Dimanapun mereka melangkah, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas Bapa rohani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebentar kami mau dengan firman-Mu Tuhan, melalui Bapa rohani kami Tuhan, Pastor Weller Kauntu Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan pesan-pesan Tuhan untuk kami Tuhan menginjak di awal bulan ini Tuhan. Kami percaya setiap firman-firman diberitakan Tuhan, kami jadi kekuatan buat kami Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang diberitakan itu menjadi kekuatan buat kami. Dan benih itu akan tumbuh dalam hidup kami sampai 1000 kali lipat ganda Tuhan. Kau urapi Tuhan Bapa rohani kami Tuhan, Pastor Weller Tuhan. Urapi Tuhan lidah mulut hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan melalui firman-Nya Tuhan, setiap kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyatakan amin. Kau yang layak dipuji, disembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Kami buka hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berikan telinga seorang murid. Supaya kami bukan hanya tahu, mengerti, tapi hidup kami diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan sekali buat Tuhan ya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Nah sudah dikasih Tuhan. Tadi saya di awal sudah menyampaikan hari-hari ke depan ini kita harus kuat. Menghadapi setiap tantangan di depan. Nah saudara, saya percaya apa yang kelihatan, yang nampak, challenge kita di alam yang sifatnya natural, yang kita lihat, itu selalu dimulai dari apa yang gak kelihatan. Ya, apa yang dinyatakan dalam natural realm, itu selalu dimulai dari yang namanya spiritual realm. Kalau kita ingat bagaimana Nabi Daniel ketika suatu hari dia berdoa, berpuasa. Waktu dia doa, Tuhan tuh jawab doanya. Tapi sebelum itu gak gampang, ada peperangan di udara yang tidak terlihat. In spiritual realm ada peperangan. Makanya waktu malaikat Gabriel datang ketemu Daniel, dia bilang, saya ini 21 hari ini bertempur dulu. Waktu sejak mulai engkau berdoa, kami sudah mulai mengadakan peperangan. Karena roh-roh jahat di udara tuh menghambat malah. Ya, yang dikatakan roh-roh jahat yang menguasai daerah waktu itu media Persia. Dan terjadi peperangan rohani. Kemudian malaikat Gabriel berkata, untung ada Mikael yang datang kemudian mengadakan peperangan. Saya bisa menemuimu untuk menyampaikan pesan Allah bagimu. Saudara, ada sesuatu, goncangan terjadi, di alam roh terjadi sesuatu. Karena itu saya percaya doa anak-anak Tuhan itu powerful. Sometimes kita pikir doa-doa biasa. Enggak, ada sesuatu. Di mana waktu kita berdoa itu terjadi bagaimana Tuhan tuh mau jawab doa juga pasti ada hambatan. Tapi kita percaya. Tuhan berkata tetaplah berdoa. Karena Tuhan masih menjawab doa kita. Amin. Nah saya ingin mengajak kita kali ini membaca dari Efesus pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita baca dulu ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu supaya kamu
dapat tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Karena itu, kalau saya beri judul sekali lagi, supaya kita semua kuat dalam kekuatan kuasanya. Saudara, dikatakan tadi, Tuhan itu memberikan kepada kita senjata rohani. Kamu harus kenakan ini. Ada 2 jenis senjata rohani. Di ayat yang ke-11 tadi dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, senjata rohani kelompok yang pertama ini adalah kelompok senjata untuk bertahan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya, senjata kelompok yang kedua adalah senjata untuk menyerang, untuk melakukan perlawanan. Kita akan renungkan bersama-sama. Tuhan mau kita kenakan ini supaya nanti pada akhirnya we still standing. Kita tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Bukan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi orang yang terbuang, bukan menjadi orang yang murtad, bukan menjadi orang yang kemudian putus asa, hilang harapan, dan jauh dari Tuhan. Saya berdoa kita semua tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Katakan sama-sama, kanan kirinya tetap kuat. Jangan dipukul, saudara. Ada yang pukul, tetap kuat. Haleluya. Mari sekarang saja kita baca sama-sama yuk. Ayat 14. Ini yang menjadi senjata, kelompok senjata untuk bertahan. Ya. Di ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sampai sini dulu. Yang kita baca tadi adalah termasuk kelompok senjata untuk bertahan. Yang pertama dikatakan berdirilah tegap. Berdirilah tegap. Saudara, berdirilah tegap ini bicara tentang bangkit. Dari mungkin keadaan kita yang mungkin jatuh, ya, mungkin lemah. Saya ingat firman Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Saya percaya memang banyak orang Kristen yang tidur. Banyak orang Kristen yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Ngapain juga ada di antara orang mati? Ini orang-orang yang mati secara rohani, yang bukan di dalam Tuhan. Tapi banyak orang-orang Kristen itu tidur di antara orang mati. Makanya firman Tuhan katakan bangkit. Saya suka bertanya, apa sih persamaan orang yang tidur sama orang yang mati? Ya jawabannya sederhana, sama-sama merem. Jadi kadang-kadang kita gak bisa beda. Banyak orang Kristen yang merem. Artinya apa? Dia gak peduli, cuek aja mau keadaan apapun. Bukan urusan gua. Tapi firman Tuhan berkata sekarang, ayo bangkit, wake up and stand up. Berdiri teguh. Kalau kita gak berdiri, kita gak bisa gunakan senjata yang lain. Saudara gak mungkin mengenakan selengkap senjata sambil tiduran, gak bisa. Kita mesti bangkit dulu. Saya gak tahu keadaan kita selama ini. Come on, ini waktunya wake up. Secara rohani, bangkit. Selama ini mungkin rasanya iya ya, saya mau ibadah, mau doa aja susah. Kayaknya ini 2026 saya mesti bangkit. Begitu kita make decision, saya mau bangkit. Itu awal di mana Tuhan akan perlengkapi saudara. Percayalah, engkau akan lebih daripada orang-orang yang menang. Pertama karena kita punya senjata bertahan, berdirilah tegap. Senjata yang kedua, dikatakan ikat pinggang kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, di zaman dulu ini Alkitab pada waktu itu pakaian tuh belum kayak sekarang gitu. Saudara, ada resleting, ada pengait begitu ya. Jadi kalau pakai celana udah langsung firm gitu. Kalau zaman dulu enggak, mereka kalau pakai bottom gitu ya, yang bawahan itu harus pakai tali, harus pakai ikat pinggang dipegang supaya enggak kedodoran. Apa artinya ikat pinggang kebenaran? Setiap kita harus kenakan ikat pinggang kebenaran supaya ya di bagian Alkitab katakan supaya kita nggak dipermalukan. Dengan kata lain,
pengertian ayat ini supaya kita jangan buka celah. Jangan buka celah. Ikat pinggang kebenaran itu juga berbicara tentang kehidupan yang benar. Kekudusan supaya ya musuh nggak mengintimidasi kita. Ah, lu hidup aja nggak bener. Ya, musuh mulai bilang, ah lu mah nggak layak. Nggak bisa deh perang, udah langsung mundur. Udah ciut kena intimidasi dari iblis. Karena itu ikat pinggang kebenaran harus dikenakan. Supaya kita siap. Iblis memperkenalkan, enggak. Saya pakai ikat pinggang kebenaran. Taruhan yang ketiga, baju zirah keadilan. Baju zirah itu yang kemudian dikenakan di depan. Dan biasanya kenapa disebut baju zirah? Karena dia berlapis begitu ya. Dan supaya kalau musuh nusuk pakai senjata tajam atau apa, enggak terlalu mudah untuk bisa menembus kecuali tajam. Jadi dia pakai baju zirah keadilan. Apa maksudnya? Saudara, baju zirah itu adalah yang orang lihat. Appearance kita. Orang lihat kita, baju zirahnya keadilan. Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita berlaku adil dan benar. Dalam kehidupan kita, kita berbuat baik kepada orang lain. Itu seperti baju zirah yang orang tuh lihat. Orang baru lihat saudara, melihat seorang yang baik, yang suka menolong yang lain, yang adil dalam segala keputusan dan kebijakan yang dia buat, yang menolong sesama. Orang baru lihat, orang bilang, dia orang baik, pantas, dia orang Kristen. Orang Kristen harus kelihatan appearance-nya bahwa dia pakai baju zirah keadilan. Jangan sampai katanya orang Kristen, aduh itu dia tuh kalau udah di tempat kerja, waduh itu yang namanya kebun binatang tiap hari keluar rame-rame tuh. Terus kalau marah, waduh belum dia bertindak gak adil, bawahan ditekan habis, pelit, jahat. Saudara itu bukan baju zirah keadilan. Enggak, orang Kristen gak boleh pakai itu. Kita harus pakai baju zirah keadilan. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, saya part yang pertama ini saya cepat-cepat saja ya. Nanti yang di part senjata menyerang saya akan lebih banyak. Karena tadi di ibadah 1 saya banyak berbicara di senjata untuk bertahan. Yang keempat, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudara, kasut ya, kita pakai sepatu alas kaki, kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, dimanapun kita berada, kita harus punya yang namanya misi Tuhan. Kasut kerelaan memberitakan Injil itu berbicara panggilan. Kita mau melangkah melakukan segala sesuatu dalam rancangannya Tuhan. Saudara bekerja di satu tempat, saudara di mana punya karir tertentu di tempat saudara, percayalah Tuhan punya maksud buat kita. Kalau di tempat kita berada, kita menjalankan misi dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyertai kita selalu. Kenapa? Waktu orang melakukan tugas amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28, Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akan ada penyertaan Tuhan, yaitu tanda dan mujizat bagi orang yang pakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Di mana saudara berada, siapkan hatimu dan hidupmu untuk menjadi kesaksian buat orang lain. Yang mau katakan amin. Yang kelima, senjatanya untuk bertahan adalah perisai iman. Iman kita itu seperti perisai. Iblis akan tebarkan panah-panah dan serangan-serangan ya dari dengan berbagai cara. Serangan iblis itu akan datang. Kalau kita punya perisai iman, kita gak mudah goyah. Oh kamu gini. Wah ada perisai. Iblis tembakin untuk memecah belah, ada perisai iman. Tuhan menyertai, Allah pembelaku. Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Gak ada yang lain. Setiap orang Kristen, imannya tidak boleh goyah. Karena itu perisai kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Keep on believing, katakan sama-sama. Tetap percaya, tetap percaya. Yang keenam, ketopong keselamatan. Saudara, ketopong keselamatan itu dikenakan di kepala. Kenapa? Karena medan pertempuran kita secara rohani itu adanya di kepala sini. Iblis nyerangnya itu tipu muslihatnya selalu pertama mulai mata. Ya, mata, pikiran, itu semua ada di kepala. Perlu perlindungan. Kenapa ketopongnya keselamatan? Kita harus menjaga pikiran, perhatian kita dengan memiliki yang namanya pengharapan akan surga.
kita punya keselamatan kekal di surga. Kita nggak mau jual keselamatan kekal itu dengan sebuah tipu muslihat iblis yang sementara di dunia ini. Saya percaya kita nggak gampang untuk menjual iman kita. Kalau kita punya ketopong keselamatan. Begitu ada daya tarik dosa dari mata, di pikiran. Kita akan punya keberanian untuk menolak. Terlalu bernilai, terlalu berharga anugerah Tuhan. Keselamatan kekal yang disediakan. Dibanding dengan kesenangan sesaat di dunia. Kalau kita mau tergoda untuk sesuatu, pikir matang-matang. Pikir 1000 kali. Ingat, saya punya pengharapan di surga. Saya nggak mau disia-siakan cuma begini. Saudara, kenakan ini untuk bertahan. Saya percaya kalau kita punya selengkap senjata untuk bertahan, kita akan dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang saya masuk ke part yang kedua untuk senjata untuk menyerang. Nah, saudara, mari kita akan baca sama-sama ayat yang ke-17 tadi dan ayat yang ke-18. Saudara, 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, ini berbicara ayat-ayat yang kita baca barusan di dalamnya menggambarkan senjata rohani, perlengkapan senjata untuk menyerang, untuk dikatakan tadi mengadakan perlawanan. Supaya kita bisa melawan musuh, yaitu iblis. Senjata yang pertama untuk menyerang, tadi di ayat 17, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus menggunakan firman Tuhan sebagai senjatanya. Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun, iblis mencobai 3 kali, dicobai. Tuhan Yesus selalu jawab dengan firman Tuhan. Tiap kali iblis mencobai Yesus, Tuhan Yesus cuma berkata, ada tertulis. Itu firman Tuhan. Iblis mencobai lagi kedua, Tuhan jawab lagi, ada tertulis. Firman Tuhan harus menjadi senjata kita untuk menyerang musuh. Kalau dia mau melakukan tipu muslihat, serang dia dengan firman. Saudara, perkataan firman yang kita pegang kuat untuk satu perkara yang kita sedang hadapi, itu akan membuat iblis goyah. Dia pasti akan gunakan cara untuk supaya kita itu kalah. Tapi kalau kita punya firman, wah, itu kita akan kuat. Karena itu saudara, orang Kristen harus memegang firman, menyimpan firman Tuhan dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen, maka setiap kita harus memegang firman Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu dari orang lain. Tapi saya mau kita setiap orang Kristen memiliki firman dalam diri dia, dalam dirinya. Bukankah dikatakan orang yang menyimpan firman Tuhan itu? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita tinggal di dalam Tuhan. Dan firmanku, kata Tuhan, tinggal di dalammu. Artinya kita menyimpan firman. Tuhan Yesus berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Boleh katakan amin. Itu janji Tuhan. Karena itu ini luar biasa. Kalau saudara tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi berkat besar buat kita, kenapa enggak kita lakukan? Saya singkat dengan rema. Untuk kita mengerti bagaimana kita menyimpan firman. Rema itu R-H-E-M-A. Rema itu sebenarnya artinya pewahyuan. Dari sesuatu ayat yang kita baca. Kalau sudah baca firman Tuhan, tiba-tiba ada satu pengertian pewahyuan kita terima. Itu rema dari Tuhan. Kadang-kadang setiap orang dapat penekanan daripada pesan itu bisa berbeda. Dari satu ayat firman Tuhan. Mungkin sekarang sudah baca, sudah dapat ini. Tapi mungkin beberapa waktu kemudian, waktu sudah ketemu ayat itu, baca lagi. Loh, kok anak kalimat kedua yang kuat banget nih. Nah itu rema, berbicara personal kepada kita. Nah dari kata rema ini saya mau kita ingat. Apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan. Yang pertama huruf R adalah read. Baca firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Ayo baca. Saudara, tahun 2026 baru mulai. Ayo buat program yuk.
Nggak pernah dibilang bahwa, oh sehari itu minimal mesti 5 pasal, 10 pasal. Nggak ada. Nggak ada perintah itu. Yang penting saudara baca Alkitab. Menurut kemampuan dan kapasitas saudara masing-masing. Pak, saya pagi mesti bangun, mesti ngurus anak, macam-macam. Nah, pergi kemudian saya mesti siap-siap, mesti berangkat kantor pagi-pagi. Aduh, kalau suruh baca Alkitab banyak-banyak nggak bisa Pak, nggak ada waktu. Ya udah malam aja. Ya Pak, pulang malam udah ngantuk, udah rasa pengen tidur. Ya kalau kita nggak komitmen menyediakan waktu nggak akan pernah bisa. Saudara, kita mesti baca Alkitab, sediakan waktu untuk itu. Even sekarang ada audio Bible kok. Saudara bisa dengar audio sambil jalan on the way ke kantor, bisa dengar. Sambil jalan on the way saudara bisa satu pasal di telinga saudara. Besoknya saudara pulang lagi dia udah di pasal berikutnya. Saudara bisa continually. Ya. Kalau dulu masih bahasa Inggris, sekarang udah ada Alkitab suara. Alkitab suara bahasa Indonesia. Ya salah satu pengisi suara saya juga. Ya. Tapi di Alkitab itu saya lupa saya jadi apa ya. Kalau nggak salah saya jadi Abraham. Saya jadi Abraham, dari Abraham muda sampai Abraham tua. Waktu take vokal Abraham tua, bilang, Pak, sorry Pak, ulang lagi Pak, kurang tua Pak. Waduh, sorry saya belum tua, jadi susah ngisi suaranya. Tapi saya sarankan, ayo, bukan sarankan, ini mungkin agak desak sedikit. Ayo baca Alkitab, buat program itu buat diri saudara. Karena itu mendatangkan berkat, membuat kita kuat, punya senjata untuk melawan tipu muslihat iblis. Huruf H yang kedua, saya pakai dari kata hear, ya dengar. Dalam khotbah seperti saudara dengar firman Tuhan. Tadi saya katakan, ya membaca Alkitab bisa terwakili dengan mendengarkan. Saudara dengar khotbah, dengar ringkasan, dengar pembahasan tentang satu ayat. Saudara kita bisa baca, bisa dengar itu di YouTube. Saudara bisa dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, menggali pesan-pesan firman Tuhan dengan baik. Tapi saya mau saudara juga selektif, ya. Selektif yang recommended, nggak semua saudara. Karena sekarang gampang sekali orang ngomongin sedikit, ya punya followers banyak udah bisa jadi viral. Kadang-kadang ajaran sesat bisa masuk dari situ-situ dengan gampangnya. Karena itu saudara harus lihat kredibilitas, orang ini bisa dipercaya nggak, ngomongnya benar nggak. Nanti bisa ketahuan. Jadi saudara hear the word of God. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang ketiga, dari huruf E. Saya lagi cari kata sebetulnya seperti kayak bagaimana kita mendigest, merenungkan, menyimpan, mengolah, ya membahas sesuatu dalam pikiran dan hati kita. Ya, saya pakai kata entertain. Ternyata salah satu similar word daripada digest, ya entertain. Maksudnya begini, bukan entertainment begitu enggak. Kita entertain diri kita dengan firman itu. Coba renungkan. Iya ya, ayat ini ngomong gini ya. Tapi entertain juga bisa influence orang lain. Saudara entertain orang lain dengan firman itu. Gua dapat ini loh. Itu sharing. Saya pikir-pikir kata ini tepat juga. Entertain the word. For ourselves, but also for others. Buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Jadi karena itu, kalau kita mulai memperkatakan firman itu pasti lebih nyantel buat kita. Pasti lebih kesimpan. Karena kita udah bisa ngomong sama yang lain. Yang keempat, huruf M dari kata memorize. Katakan hafal. Hafal firman Tuhan. Ayo. Yang pendek-pendek aja, ayat-ayat emas. Setiap kita perlu punya yang namanya golden word. Ayat-ayat emas yang saudara simpan. Saudara hafal. Kalau ada sesuatu dalam hidup ini, tiba-tiba ingat ayat ini. Kayaknya ada ayat firman Tuhan. Yang terakhir huruf A adalah apply. Akan semakin nyata firman itu hidup waktu kita aplikasikan. Firman yang kita dapatkan bukan sekedar pengetahuan. Ayo lakukan dalam hidup kita. Apply. Dan saya percaya kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, firman itu akan semakin tertanam. Semakin tinggal dalam kita. Kebenaran itu menjadi bagian hidup kita. Boleh katakan amin. Senjata untuk menyerang yang kedua adalah doa dan permohonan. Di ayat 18 tadi dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Kalau doa dan permohonan itu lebih kepada daftar doa, list hal-hal yang
yang terlihat, hal-hal yang mungkin ada depan kita atau hal-hal yang kita ketahui yang perlu kita doakan. Hal-hal yang real, yang nyata. Berdoa mungkin keluargamu ada yang lagi sakit, berdoa untuk kebutuhan anak-anak, berdoa di dalam pekerjaan kita sedang mengalami challenge ini. Tulis permohonan doa. Saya mau encourage saudara, Tuhan menjawab doa. Tuhan masih menjawab doa. Boleh katakan amin. Tuhan masih menjawab doa saudara. Kalau dia menjawab doa kita, kenapa kita gak doa? Tulis daftar itu. Baru-baru ini saya ke rumah satu pengerja, kita ngobrol-ngobrol. Dia cerita, Pak, ini ruko baru ini Pak, hasil dari doa. Oh ya, kita punya ruko sebelah. Tiap kali datang ke kantor saya lihat ruko ini, saya cuma berdoa, Tuhan, makasih Tuhan rukonya. Tiap hari saya masuk kantor, duduk kantor, saya udah punya daftar list. Saya sebutin satu-satu yang saya minta sama Tuhan. Saya tulis saja. Dan hari ini saya lihat semua daftar itu tuh udah mulai kecoret karena udah dijawab sama Tuhan. Termasuk ruko ini Pak. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan masih menjawab doa. Amin. Kalau kita tahu Tuhan masih jawab doa, why don't we pray? Kenapa kita gak berdoa? Itu permohonan sesuatu yang kita lihat nyata. Tapi senjata yang berikutnya adalah doa untuk sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang di spiritual realm. Yaitu dikatakan tadi di ayat 18 bagian B. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Berdoa dalam roh dan berjaga-jaga. Ini senjata, anytime musuhmu nyerang gak bisa. Nah, saudara yang penuh Roh Kudus berbahasa roh, ambil waktu-waktu saudara untuk berdoa dalam roh. Kita gak tahu kapan sesuatu bisa terjadi. Saya kadang-kadang ada satu tempat, saya datang tiba-tiba kok saya rasanya ini kok ada peperangan. Saya gak tahu apa itu, gak kelihatan. Tapi saya mulai berdoa dalam roh. Saya mulai terus berjaga-jaga, saya banyak berdoa. Saya sering bersaksi bagaimana powerfulnya berjaga-jaga dalam roh. Dan tiba-tiba sesuatu yang mau menyerang gak jadi. Kita mungkin gak lihat, tapi serangan itu tiba-tiba datang di alam roh yang gak kelihatan. Lalu itu mulai digagalkan. Karena apa? Karena kita berjaga-jaga dalam doa kita. Saya mungkin pernah bersaksi satu kali di Bandung, saya naik satu mobil, mobilnya manual masih waktu itu. Malam hari, saya di satu lampu merah tapi jalannya menanjak. Mau ke jalan seberangnya tapi melintasi sebuah jalan raya besar, Jalan Soekarno-Hatta. Saya malam itu udah hampir kira-kira jam 12-an malam. Saya sendirian. Waktu saya berhenti di lampu merah, tiba-tiba kok saya rasanya berdebar. Jantung saya, ada apa nih? Saya mulai berdoa dalam roh, saya mulai nyembah. Kok kayak ada serangan iblis, saya mulai patahkan dalam nama Yesus. Saya mulai berdoa dalam roh. Terus tiba-tiba lampu hijau. Wah, lampu hijau. Begitu lampu hijau kan biasa kalau mobil manual kan sudah ngerti. Injak kopling, masuk persneling 1. Sambil lepas rem tangan, saya gas. Jalan. Ini mobil gak jalan, malah turun. Tadi saya udah masuk persneling 1. Kok lagi? Saya masukin lagi, saya ulang. Begitu saya ulang, tiba-tiba di depan saya melintas satu truk besar dengan kecepatan tinggi. Mungkin dia pikir malam gak ada orang. Saudara tahu kalau persneling mobil saya tadi masuk, habis saya. Tapi saya tahu ada malaikat yang buat perselingnya 0 lagi. Saudara, kadang-kadang kita gak tahu serangan itu datang, peperangan itu kita gak lihat. Tapi waktu kita berjaga-jaga, kita bahkan diluputkan dari hal-hal yang jahat. Karena itu, waktu kita dipimpin Roh Kudus, kita banyak berdoa. Di tempat kerja, apalagi saudara-saudara yang ujung tombak untuk melakukan sesuatu hal-hal yang mungkin gak gampang di posisi saudara, tanggung jawab yang saudara miliki. Atau mungkin banyak orang yang iri hati sama saudara di satu tempat. Dia nyerang dengan berbagai cara. Ada yang mungkin pakai santet, ada yang mungkin pakai kuasa gelap. Saya percaya kita punya senjata rohani untuk mematahkan even hal-hal yang belum kelihatan. Tuhan memagari kita. Boleh katakan amin. Dan yang keempat, dikatakan di lanjutan ayat 18 tadi. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Permohonan yang tak putus-putusnya saya persingkat lagi atau persempit areanya untuk para pemimpin rohani. Saudara perlu mendoakan. Saya bersyukur teman-teman berdoa. Tadi saya didoakan, teman-teman pendoa di gereja ini seminggu sekali pasti mereka ke rumah saya. Kelilingin, mereka pakai motor, mereka doain rumah saya. Karena seringkali saya mengalami peperangan roh yang gak mudah. Serangan-serangan itu suka datang. Saudara, mungkin ada yang berkata, oh kan hamba Tuhan, wah udah dipakai. Oh gak main-main saudara. Iblis itu paling pertama diserang ya pemimpin rohani. Sebab kalau jatuh pengikutnya juga jadi kacau balau. Saudara, semakin tinggi kita dipakai. Percayalah seperti pohon, makin naik anginnya lebih kencang di atas. Karena itu apapun tanggung jawab yang saudara diberikan, kalau sudah naik sampai ke atas, saudara perlu banyak dukungan pendoa. Saudara perlu didoakan. Supaya pada posisi itu engkau tetap kuat. Karena musuh paling banyak menyerang. Dan pasti dia akan berusaha untuk menjatuhkan. Saya bersyukur kalau boleh saya berdiri tegak. Karena saudara mendoakan saya. Tiap kali saya buka di komen di YouTube channel ataupun di DM ke saya. Banyak yang coba isinya menguatkan. Saya bersyukur ada orang-orang yang terus bilang, Pak tetap sehat, Pak, tetap kuat, kami doakan terus. Supaya Bapak jadi berkat. Amin. Dan saya bersyukur untuk semua saudara jemaat Tuhan yang terus mendukung kami dalam doa. Kami pun tiap hari membawa jemaat secara general dalam doa. Tapi secara khusus kalau ada hal-hal tertentu yang kami ketahui, kami sebut namanya. Mereka yang perlu kami doakan. Dan saya percaya saling mendoakan kita terus akan naik dan tidak dikalahkan oleh iblis. Dan seperti dikatakan tadi, supaya kita tetap berdiri sampai pada akhirnya. Tidak dikalahkan. Boleh katakan amin. Mari saya ulangi, ada ayatnya. Jadi biasanya jemaat itu suka foto dulu, habis itu masukin story. Ya. Jadi hari ini gue ada gereja, nih ayat nih gue perjamuan gitu ya. Gak apa-apa juga. Perlu berapa waktu? 30 detik cukup saudara. Ya puji Tuhan. Nah saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita selalu ingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Mati untuk kita semua. Karena itu mari saya ajak kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau telah mati bagi kami. Engkau mengalami aniaya tubuhmu. Mengalami aniaya sedemikian. Seolah-olah dipecah-pecahkan. Itulah bilur Yesus. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Kami terima dengan iman. Itu juga terjadi bagi kami saat kami melakukan perjamuan kudus waktu makan roti ini. Demikian juga kami percaya darahmu sudah dicurahkan di kayu salib. Untuk menghapus dosa setiap orang yang percaya. Kami beriman dan percaya kepadamu. Dan waktu kami ambil bagian dengan minum anggur ini adalah darah Yesus yang memberikan kehidupan dan menjadi jaminan keselamatan kekal bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Makasih kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan iman. Dan juga Tuhan dengan hati yang bersih. Ampuni setiap pelanggaran kesalahan dosa supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Makasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ada kuasa dalam ucapan syukur kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Tuhan, kami diberkati. Setiap kami yang melakukan perjamuan kudus, kami mengalami janji Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk, cuma dikasih Tuhan. Saya persilakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, anugerah, damai, sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Sampai jumpa ibadah minggu depan di tempat ini. And His mercy